Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi saudara. Sesi hari ini saya ingin membawakan isi daripada buku saya, volume pertama, Job Seeker dan Permasalahan, bab 3.5.2 yang mengenai masalah webinar. Sebelum memulai video ini, saya berharap saudara memberikan subscribe pada video ini. Jadi saudara, saya ingin membahas bab 3 mengenai webinar ini. Saya ingin membacakan tulisan saya dalam buku itu yang sudah saya tulis di laptop saya. Akan percakapan saya antara klien dengan saya masalah tentang webinar. Yang dimaksud webinar di sini adalah jadi si klien ini mendapatkan sertifikat setelah mengikuti webinar kemana-mana. Oke, saya bacakan di dalam laptop saya. Selamat pagi Pak Gatot, saya mau bertanya. Saya menjawab, silahkan Mbak. Sebetulnya perlu tidak Pak, dalam CV saya cantumkan sertifikat webinar yang saya peroleh setelah mengikuti webinar di tempat A, di tempat B, dan lain sebagainya. Kemudian saya menjawab, tidak perlu memasukkan sertifikat dalam CV Mbak. Kenapa bisa begitu Pak? Kan bagus untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan. Saya jawab lagi, kalau untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan, it's okay, no problem, tidak masalah. Tapi tidak perlu dimasukkan dalam CV. Percuma dong Pak, saya ikut webinar kemana-mana. Saya jawab lagi, percuma. Bagaimana maksudnya Mbak? Si klien menjawab, tidak boleh dimasukkan di CV itu Pak. Saya menjawab, siapa yang bicara tidak boleh dimasukkan dalam CV Mbak? Mbak kan bertanya ke saya, perlu tidaknya sertifikat webinar dimasukkan dalam CV. Saya menjawab secara pribadi tidak masalah kalau ingin memasukkan webinar di dalam CV. Terus alasannya apa Pak? Tidak boleh memasukkan sertifikat webinar dalam CV. Saya menjawab, webinar itu bersifat informal dan bisa dilakukan oleh semua orang bila ada niat untuk melakukan webinar. Tetapi tidak ada institusi yang punya kewenangan untuk menilai kredibilitas webinar dari tiap orang itu yang melakukan webinar. Mbak sendiri juga bisa melakukan webinar membahas tentang apa saja dengan siapapun. Jadi saudara, semua orang bisa melakukan webinar dengan siapapun. Tentunya webinar yang dilaksanakan semua orang itu apakah diakui oleh institusi tertentu yang punya wewenang untuk menilai kredibilitas dari webinar itu. Mungkin belum ada institusi yang mempunyai hak untuk menilai kredibilitas dari webinar itu. Webinar yang kita laksanakan, yang dilaksanakan oleh semua orang, yang bisa dilakukan oleh semua orang itu tentu mempunyai kualitas bermacam-macam. Tidak ada standarisasi dari instansi yang terkait atau yang punya wewenang untuk menilai kredibilitas dari webinar itu. Jadi kalau ada webinar yang memberikan sertifikat itu kan atas niatan dari penyelenggara webinar untuk memberikan kenang-kenangan pada peserta webinar. Jadi saudara, webinar yang bisa dilakukan oleh semua orang itu belum tentu punya kredibilitas yang bagus, karena tidak ada yang punya kewenangan untuk menilai kredibilitas dari webinar yang dilaksanakan oleh setiap orang itu. Begitu saudara yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa saudara memberikan subscribe pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.